Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita, Paham IPA. Nah, kali ini gue akan ngebahas soal kimia tentang stoikiometri. Soalnya itu, pada pembakaran sempurna suatu hidrokarbon diperlukan 20 gram oksigen. Jika pada proses ini terbentuk 9 gram air, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah, nah, kalau misalnya kita ketemu soal stoikiometri seperti ini, kita harus tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal diketahui bahwa massa si oksigennya itu adalah 20 gram. Nah, massa oksigen yang dibutuhkan untuk membakar senyawa hidrokarbonnya itu adalah 20 gram. Terus, massa si air yang dihasilkannya itu adalah 9 gram. Jadi, massa air yang terbentuk dari pembakaran senyawa hidrokarbon itu adalah 9 gram. Nah, dari soal juga diketahui bahwa AR dari atom H itu sama dengan 1, dan AR dari atom O itu sama dengan 16. Nah, dari massa atom relatif H dan O yang sudah kita ketahui ini, kita bisa menentukan massa molekul relatif dari oksigen dan juga H2O. Jadi, massa molekul relatif dari oksigen itu sama dengan 2 dikali ARO. Kenapa 2? Karena jumlah atom O di dalam oksigen itu ada 2. Jadi 2 dikali ARO sama dengan 2 dikali 16. Hasilnya adalah 32. Jadi massa molekul relatif oksigen itu sama dengan 32. Nah, untuk mencari massa molekul relatif dari air, itu sama dengan 2 dikali ARH. Kenapa 2? Karena jumlah atom hidrogen dalam air itu ada 2, ditambah 1 dikali ARO. Jumlah atom O di dalam air itu ada 1. Sehingga 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 18. Dan 18 ini adalah massa molekul relatif dari air. Nah, yang ditanyakan pada soal itu adalah rumus hidrokarbon. Jadi karena si senyawa hidrokarbon ini belum diketahui indeksnya itu berapa, kita tulis dulu senyawa hidrokarbon tersebut dengan rumus CXHY. Nah, nanti yang kita cari itu adalah X dan juga Y-nya. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tulis dulu si reaksi dari pembakaran hidrokarbon tersebut. Jadi senyawa hidrokarbon CXHY itu dibakar dengan oksigen O2 menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Tapi teman-teman, karena di sini reaksinya belum setara, jadi kita harus setarain dulu koefisien dari masing-masing si molekul ini. Gitu. Jadi di sini di sebelah kiri jumlah atom C-nya itu ada X. Ada sejumlah X. Jadi di sebelah kiri sebelum reaksi jumlah atom dari C-nya itu ada sebanyak X. Nah, di sebelah kanan jumlah atom C-nya juga harus sama dengan X. Itu. Jadi kita bisa tulis di sini di CO2 X. Tuh. Di sebelah kiri jumlah atom H-nya itu sebanyak Y. Jadi di sebelah kanan pun jumlah si atom H-nya itu harus sama dengan Y. Nah, kita bisa tulis di samping air ini Y per 2. Karena
Y per 2 dikali 2 itu hasilnya sama dengan Y. Nah, di sini atom oksigen yang ada di sebelah kiri juga belum setara dengan atom oksigen yang ada di sebelah kanan. Jadi kita setarain dulu. Di sebelah kanan, atom O-nya itu ada sebanyak 2X ditambah Y per 2. Itu. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini X 2 dikali X 2 dikali X sama dengan 2X. Nah, karena di kanan juga jumlah atom O-nya sebanyak Y per 2 dikali 1, di sini kita bisa tulis Y per 4. Kenapa Y per 4? Karena Y per 4 dikali 2 itu sama dengan Y per 2. Begitu. Nah, dari sini reaksinya udah setara. Di sebelah sini, di kiri, atom C-nya ada sebanyak X. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan, atom C-nya ada sebanyak X juga. Jadi udah sama. Terus, di sebelah kiri juga, atom H-nya ada sebanyak Y. Nah, di sebelah sini pun, atom H-nya ada sebanyak Y. Karena Y per 2 dikali 2 sama dengan Y. Di sebelah kiri lagi, atom O-nya itu ada sebanyak 2X ditambah Y per 2. Di sebelah kanan pun sama. 2 dikali X, 2X ditambah 1 dikali Y per 2. Jadi sebelah kanan pun jumlah atom O-nya ada sebanyak 2X ditambah Y per 2. Selanjutnya, karena si reaksinya udah setara, kita menentukan mol dari si oksigen dan juga air. Cara menentukan mol dari oksigen itu bisa dicari dengan membagikan massa si oksigen dengan massa molekul relatifnya. Itu. Jadi di sini massa oksigennya itu adalah 20 gram. Kita tulis 20 gram dibagi dengan massa molekul relatif si oksigennya, yaitu 32. Dari sini kita sederhanakan pecahannya. Kita bagi 4. 20 dibagi 4 itu 5. 32 dibagi 4 itu 8. Jadi mol dari oksigen itu adalah 5 per 8 mol. Ini. Selanjutnya kita menentukan mol dari air. Jadi untuk menentukan mol dari air itu sama aja dengan cara menentukan mol dari oksigen. Jadi massa air itu 9 gram dibagi dengan massa molekul relatif si air. Massa molekul relatif si air itu adalah 18. Kita sederhanain. Jadi 1 per 2 mol. Ini. Nah, selanjutnya untuk mencari indeks dari si C yaitu X, untuk mencari X, dan untuk mencari indeks dari si H yaitu Y, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi koefisien dari molekul oksigen per koefisien dari air itu sama dengan perbandingan antara mol si oksigen dengan mol si air. Nah, koefisien dari si oksigen itu kan X ditambah Y per 4. Kita tulis X ditambah Y per 4. Koefisien dari H2O itu adalah Y per 2. Nah, mol dari si oksigen itu 5 per 8
Dan mol dari si air itu adalah 1/2. Jadi kita operasikan X ditambah Y per 4. Karena ini pembagian, jadi kita kali. Yang ini kita balik, jadi 2 per Y. Yang awalnya Y per 2 sama dengan 5 per 8 dikali, kita balik setengah jadi 2 per 1 gini. Hasilnya adalah kita tulis di sini 2 per Y kita kali X jadi 2X per Y. Kita kali sini, kita kali sini. 2 per Y kita kali Y per 4 itu hasilnya 1/2 sama dengan 5 per 8 dikali 2 yaitu 10/8. Itu selanjutnya kita operasiin aja pecahan ini kayak biasa. 2X per Y sama dengan 10/8, setengahnya pindah ruas ke kanan, yang awalnya plus jadi minus setengah. Kita samain penyebutnya jadi 8. 2X per Y sama dengan 10 dikurang 4 dikali 1, 4. Penyebutnya udah sama, yaitu 8. Nah, kita tulis di sini 2X per Y sama dengan 10 dikurang 4 yaitu 6. 6/8. Nah, hasilnya X per Y itu sama dengan 6/8 dikali 2. Jadi 2 nya itu dikali silang gitu. Nah, hasilnya X per Y itu sama dengan 6/16. Kita sederhanain ya. Kita bagi sama 2. Oke, 2 kita bagi 2. 3/8. Ini adalah pecahan yang paling sederhana untuk X per Y. Jadi ini yang kita pakai. Tuh. Ini. Jadi rumusnya adalah C3H8. Yang mana jawabannya itu adalah yang D. Oke. Nah, teman-teman harus ingat ya bahwa soal dari bab stokiometri yang kita bahas ini melibatkan 3 konsep. Yang pertama adalah konsep dari mol. Dan inilah rumus-rumus dari konsep mol itu sendiri. Yang kedua adalah konsep dari persamaan reaksi kimia. Dan yang terakhir adalah konsep dari rumus empiris. Oh iya teman-teman, soal stokiometri ini juga melibatkan materi senyawa hidrokarbon, khususnya reaksi pembakarannya. Terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan nyalakan lonceng notifikasinya.